Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahu ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, pemirsa sekalian, kita telah berada pada tahun 1447 Hijriah di awal bulan, yaitu bulan Muharram. Bersyukur kita kehadirat Allah karena sampai saat ini banyak sekali anugerah yang telah kita terima. Kalau kita kumpulkan makanan yang telah kita konsumsi berdasarkan usia, entah sudah berapa gudang, dan air yang kita gunakan untuk minum, untuk bebersih, kalau kita kumpulkan entah sudah ada berapa tangki ya. Dan juga kalau kita dalam perjalanan hidup ini seolah-olah sudah sampai ke tempat yang tinggi, tatkala kita melihat ke belakang, perjalanan hidup ini penuh dengan lika-likunya, berkelindan, berjalin kelindan antara tangis dan tawa. Maka pada tempatnya lah kalau kita bersyukur kepada Allah atas segala anugerahnya, dan kita tidak lupa juga memohon ampunan atas segala kesalahan dan kehilafan kita. Kalau berbicara bulan awal di tahun yang baru, yaitu bulan Muharram, Nabi SAW menyuruh kita untuk 10 awal bulan Muharram ini kita isi dengan amal soleh. Saya pernah membaca dalam sebuah riwayat bahwa para sahabat tidak lelah-lelahnya di 10 awal bulan Muharram ini berbuat kebaikan, beramal soleh, sehingga seolah-olah beliau-beliau itu tidak ada rasa lelah. Dan jangan lupa pada tanggal 9-10 Muharram ada saum sunnah 2 hari, yaitu saum Tasu'a dan Asyura. Saum ini, saum Asyura, pertama kali dilaksanakan oleh Nabi Nuh alaihissalam setelah banjir besar yang lamanya 6 bulan 10 hari. Maka pada suatu pagi ketika matahari belum terbit ya, tetapi fajar telah semburat. Kalau istilah orang Sunda sih carang cangtihang begitu. Sehingga benda-benda itu siluetnya kelihatan. Ada seekor burung yang hinggap di temali kapal dan paruhnya mematuk atau membawa selembar daun. Bersabdalah Nabi Nuh alaihissalam, hari ini alhamdulillah banjir telah surut, dan sebagai tanda syukur hari ini kita saum. Kemudian kita juga melihat menurut riwayat yang diterima dari Ibnu Abbas bahwa ketika sampai ke Madinah, yang bunyi aslinya seperti demikian. Qadima Rasulullah SAW ilal Madinati. Telah sampai Rasulullah SAW dalam hijrah itu ke Madinah. Dan kelihatan orang-orang Yahudi melaksanakan ibadah saum. Kenapa Rasulullah SAW tahu? Karena orang-orang Yahudi, Bani Israel, kalau saum itu mereka meminyaki rambutnya.
Maka salah seorang sahabat bersabda, berkata ya, hadza yaumun azim, kata. Ini adalah hari yang agung, hari yang besar. Nazallah, telah menyelamatkan Allah Bani Israel, kepada Bani Israel, an aduihim, dari musuh mereka. Kemudian karena itulah bersyukur kepada Allah, Nabi Musa dan orang-orang atau umatnya melaksanakan saum hari itu tanggal 10 Muharram. Pemirsa sekalian, menurut ulama tarikh bahwa 10 Muharram itu adalah hari di mana Allah menolong, menyelamatkan Rasul-Rasulnya. Dirinci bahwa selamatnya Nabi Ibrahim alaihissalam dibakar oleh Raja Namrud juga tanggal 10 Muharram. Maka Siti Aisyah menyatakan bahwa musyrikin, katanya, kaum musyrikin pada masa jahiliyah tanggal 10 Muharram itu saum. Kemudian juga hal yang lain seperti dimuntahkannya Nabi Yunus oleh ikan nun juga pada tanggal 10 Muharram. Kemudian juga kita melihat ya, menurut ulama ahli tarikh bahwa sembuhnya Nabi Ayub alaihissalam juga dari penyakit yang sangat berat itu pada tanggal 10 Muharram. Jadi pemirsa sekalian, kalau kita lihat syukuran terlepas dari mara bahaya itu yang dilaksanakan oleh para nabi adalah dengan ibadah saum. Pada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebelum saum wajib diwajibkan oleh Allah berdasarkan surat Al-Baqarah ayat 183, yang diwajibkan oleh Rasulullah SAW itu adalah saum Muharram ini. Hanya karena beliau menyatakan, man tasabaha biqaumin fahuwa minhum, barang siapa yang menyamai satu kaum sama dengan mereka, maka waktu itu para sahabat melaksanakan ibadah saum biasanya digandengkan dengan hari sebelum atau sesudahnya. Para sahabat muda menghadap Rasulullah SAW, Rasulullah, tentukan bagi kami agar seragam. Nabi SAW bersabda, idza kana amul muqbilu insyaallah sumnatasi. Kalau datang nanti tahun yang baru, maka kita saum dengan tanggal 9. Namun memang Rasulullah SAW belum melaksanakan itu karena keburu wafat. Namun istilah kami ya, SK udah turun. Jadi untuk selanjutnya kita umat Islam melaksanakan saum Muharram itu tanggal 9, 10, Tasu'a dan Asyura. Mudah-mudahan kita sekalian juga demikian. Malah ada pendapat kita pun saum bersyukur pada Allah karena Allah melindungi kita, menyelamatkan kita dari segala mara bahaya. Pemirsa sekalian, selain dari itu juga dianjurkan bersedekah. Ini terutama pada anak-anak yatim ya, kita bersedekah. Dan mudah-mudahan tatkala kita menghidupkan, melaksanakan sunnah Rasulullah SAW ini, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Al-Anfal ayat 34 ya, dinyatakan bahwa wa makanallahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Aku tidak akan menyiksa mereka selama engkau ada di antara mereka. Rasulullah sudah tiada, tetapi sunnahnya ini tetap kita laksanakan dalam kehidupan kita
Semoga kita berbahagia dan diselamatkan Allah di dunia dan di akhirat kelak. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.